Dengar yang kami kasihi di mana. Jangan kami kali ini tentang tinggal seatap dengan mertua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bagi pasangan-pasangan yang baru menikah, Pak Pol, tentu mereka punya cita-cita untuk berumah tangga sendiri. Apalagi ketika mereka mendengar bahwa kalau menikah itu harus berpisah dengan orang tuanya. Tapi dalam kenyataannya, tidak semua mereka yang setelah menikah bisa mendapat kesempatan untuk tinggal sendiri. Nah, ini pengaruhnya bagaimana, Pak Pol? Kalau mereka itu harus tinggal dengan mertuanya. Memang ini adalah salah satu saya kira kenyataan yang harus kita terima ya Pak Gunawan, bahwa nggak selalu kita bisa mempunyai tempat tinggal sendiri ya. Jadi ada kalanya kita harus tinggal dengan mertua kita. Nah, sudah tentu ya kita bersyukur mertua bersedia untuk membuka pintu dan menampung kita. Namun ya pada kesempatan ini kita mau menyoroti hal ini karena nggak bisa enggak tinggal dengan mertua itu mempunyai konsekuensinya. Nah, untuk itulah kita mau menyoroti supaya mudah-mudahan materi yang kita akan bawakan bisa menjadi berkat buat orang yang harus tinggal dengan mertua. Iya. Kalau memang harus tinggal dengan mertua, Pak Pol, langkah apa yang harus dijalani oleh pasangan yang baru menikah itu, Pak Pol? Nah, sudah tentu yang kita mau capai adalah kerukunan ya Pak Gunawan, sehingga bisa tinggal dengan mertua secara harmonis. Nah, ada setidak-tidaknya 3 hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah faktor penyebab ya, mengapa kita tinggal serumah dengan mertua. Nah, sudah tentu ada berbagai penyebab mengapa kita tinggal seatap dengan mertua. Nah, misalnya yang pertama yang bisa saya pikirkan, kondisi ekonomi. Ya, ini adalah saya kira penyebab paling umum mengapa kita tinggal seatap dengan mertua. Mungkin kita tidak mampu untuk tinggal sendiri, atau mungkin kita berusaha menabung uang untuk membeli tempat tinggal sendiri ya. Jadi akhirnya kita tinggal dengan mertua. Kedua yang saya juga bisa pikirkan adalah kesehatan ya. Mertua sudah berusia lanjut, jadi kadang-kadang sakit-sakitan atau memerlukan penjagaan yang lebih intensif. Nah, akhirnya kita memutuskan tinggallah dengan mereka. Yang ketiga juga kadang-kadang terjadi, yaitu kedekatan emosional. Misalnya pasangan itu akrab ya dengan orang tuanya, meminta kita tinggal dengan orang tuanya, atau sebaliknya mertua lah yang meminta kita tinggal bersamanya karena ia dekat dengan anaknya. Dan yang keempat yang juga kadang-kadang terjadi adalah yang bersifat kebutuhan khusus, yaitu kita memutuskan tinggal serumah dengan mertua karena misalnya ya kita memerlukan bantuan mertua untuk menjaga anak. Suatu kita pergi bekerja daripada orang lain yang jaga, nah udahlah kita tinggal dengan mertua lah. Atau kadang kita tinggal serumah dengan mertua karena kehadiran orang tua membuat kita dengan pasangan kita atau pasangan kita dan misalnya lebih stabil secara emosional. Karena ada orang yang menghadapi pernikahan yang kurang begitu sehat ya, sering bertengkar atau apa. Nah, adanya mertua itu menolong, menenangkan, karena pasangan kita kok dengar apa yang orang tuanya katakan. Jadi akhirnya kita putuskan, udah dah tinggal dengan mertua. Nah, jadi ini adalah beberapa faktor penyebab yang akhirnya mengharuskan kita tinggal dengan mertua. Namun apapun penyebabnya, yang menentukan dalam penyesuaian ini adalah kerelaan kita ya, tinggal bersama dengan mertua. Jadi bila kita rela, akan lebih mudah lah kita menyesuaikan diri. Tapi sebaliknya jika kita tidak rela, mungkin kita beranggapan bahwa masih ada pilihan lain dan sesungguhnya kita tidak harus tinggal bersama mertua, maka akan makin sulit penyesuaiannya. Ya, jadi misalkan pasangan diharuskan karena dekat sama orang tuanya, mungkin kita nggak rela. Nah, udah akhirnya penuh dengan konflik dengan pasangan, nanti kadang-kadang konflik dengan mertua. Nah, jadi kadang-kadang hal itu bisa terjadi. Nah, Bapak, kalau faktornya yang umum adalah karena faktor kondisi ekonomi, Pak Oleh, dan ini mempelai baru, pasangan baru ini mau gabung di rumah mertuanya gitu. Sebaiknya
mereka menunggu ditawari oleh mertua atau mereka yang mengajukan untuk tinggal di rumah mertua, Pak Mas? Memang kalau idealnya ya Pak Gunawan menunggu ditawari ya, karena dengan tawaran itu kita tahu bahwa mertua itu bersedia lah menampung kita. Kalau kita yang langsung tanya, mungkin saja ya bilang iya, tapi karena nggak enak kalau menolak kita ya. Jadi idealnya memang ditawarkan begitu. Namun saya juga bisa mengerti ada kalanya ya karena nggak ada pilihan lain, akhirnya kita ya menebalkan muka dan menanyakan kepada mertua apakah bisa kami tinggal di sini. Nah, sudah tentu ya mertua kebanyakan akan berkata, ya silakan. Tapi kalau mau benar-benar tahu apakah mertua memang membuka pintu untuk kita tinggal di sana, sebaiknya ya kita menunggu tawaran itu. Ya, kadang-kadang memang kondisinya itu bukan hanya dengan orang tua mertua ini gitu loh Pak Pol. Masih ada keluarga-keluarga lain di situ. Sehingga ya orang tua kita itu tidak berani menawarkan kepada kita. Bisa jadi ya, karena ya dia mungkin juga memikirkan nanti bisa ada apa-apa, karena ada anaknya yang lain lah atau siapa. Jadi akhirnya nggak berani menawarkan. Jadi ya kadang-kadang sewaktu mertua nggak menawarkan, alasannya belum tentu karena mertua tidak suka dengan kita, belum tentu ya. Bisa jadi memang ada pertimbangan lain, karena ada anak lain lah, ada orang lain. Dan salah satunya saya kira adalah ini Pak Gunawan. Ya mertua kan manusia. Kita juga bisa jadi mertua orang ya. Jadi maksudnya kadang-kadang tuh kita itu memikirkannya lebih jauh. Yaitu kita ini nggak mau nanti hubungan dengan menantu rusak. Karena ya kita tahu tinggal seatap ya mungkin sekali ya akan lebih ada problem lah. Jadi daripada nanti harus ya konflik dengan menantu, lebih baik udah dah jangan dah. Sehingga dengan cara ini hidup terpisah, kita masih bisa ya menjaga relasi gitu. Saya kira kalau sampai mertua menolak besar kemungkinan ya, saya kira ini nih alasan utamanya. Nah, kalau katakan kedua orang tua, jadi baik mertua dari pihak pria maupun dari pihak wanita itu menawarkan untuk tinggal bersama dengan mereka gitu Pak boleh, sebaiknya dipilih yang mana Pak Pol? Nah memang pemilihannya ini harus didasarkan atas faktor yang objektif ya Pak Gunawan. Karena kalau enggak, saya kira mudah sekali tuh ya salah satu dari kedua pasangan ini nih, orang tua kita ini akan beranggapan, oh sekarang kamu sudah menikah, kamu ini lebih berat pada istrimu atau pada suamimu, kamu nggak mau lagi tinggal dengan kami yang lebih siap kok malah memilih yang di sana. Jadi tambah sulit ya. Jadi saya kira ya kalau mertua kebetulan mendengar apa yang kita katakan, saya juga berharap para mertua ya lebih besar hati lah dan berkata silakan pilih apapun nggak apa-apa. Pokoknya kami membuka pintu, kami siap menolong. Itu aja dah prinsipnya. Tapi dari pihak anak saya kira ada baiknya kalau sampai itu yang terjadi, dua-dua memberikan tawaran. Kalau kita sampai menolak yang satu, alasannya objektif. Misalnya, anak kita bersekolah di dekat rumah. Nah, rumah yang mana? Nah, itulah yang kita pilih gitu. Atau hal-hal yang objektif lainnya tentang tempat pekerjaan lah atau apalah. Sehingga orang tua juga bisa lebih menerimanya. Iya. Pak Pol, selain ada kebutuhan atau kondisi yang seperti tadi Pak Pol, apakah ada hal lain yang harus kita perhatikan dengan? Ada Pak Gunawan. Faktor kedua yang mesti diperhatikan adalah faktor kecocokan ya. Baik gaya dan kebiasaan hidup maupun kepribadian antara anak, menantu dan juga orang tua. Nah, saya ikut sertakan anak karena tentu anak bisa hidup serumah lagi dengan orang tua Pak Gunawan. Waktu anak masih kecil mungkin lebih gampang ya. Anak udah besar dia menjadi orang yang terpisah, nggak gitu mudah juga tinggal dengan orang tua. Nah, misalkan nih ya, mertua terbiasa masak dan hampir tidak pernah makan di luar. Sedangkan ya, kita terbiasa makan di luar secara berkala, seminggu sekali misalnya. Nah, tidak bisa tidak hal seperti ini memerlukan penyesuaian dari kedua belah pihak. Karena kenapa? Yang satu bisa berkata, kamu kok boros, kan bisa masak di rumah, nggak usah makan di luar. Yang satu bisa berkata, kenapa? Apa salahnya?
kami pergi seminggu sekali makan di luar. Nah, udah dah bisa ada konflik. Atau memilih makan di luar padahal sudah disiapkan masakan. Nah, ini jadi timbul konflik. Jadi kecocokan ya, gaya hidup perlu diperhatikan. Contoh yang lain, mertua terbiasa tidak memakai pembantu rumah tangga. Sedangkan kita terbiasa memakai jasa pembantu rumah tangga. Nah, ini juga membutuhkan penyesuaian. Mungkin kita yang lebih muda berkata, kenapa saya harus membuang waktu saya mengurus rumah, sedangkan ada orang yang lebih bisa melakukannya. Kenapa kita nggak bayar aja? Sehingga waktu itu kita bisa gunakan untuk hal lain. Nah, mertua misalnya berkata, sayang. Atau kebalikannya, mertua yang mengajarkan, nggak apa-apa, pakailah pembantu rumah tangga. Waktumu itu digunakan yang lain. Kita berkata, nggak mau, sayang uang. Kita saja deh yang ngurus semuanya. Jadi akhirnya tambah repot, tambah keteteran. Mertua akhirnya harus jagain anak, padahal mertua juga nggak mau jagain anak. Nah, inilah salah satu masalah yang bisa muncul. Dan yang lain selain dari gaya dan kebiasaan hidup, yang juga perlu diperhatikan adalah perbedaan kepribadian Pak Gunawan. Yaitu misalnya, ada orang yang terbiasa memperhatikan hal-hal kecil, dan ada yang enggak. Dan ada yang mudah marah, ada yang panjang sabar, ada yang perfeksionis, ada yang sembrono, ada yang mudah memaafkan, ada yang lama memaafkan. Nah, ini semua adalah faktor kepribadian yang juga dapat mempengaruhi keharmonisan kita tinggal bersama mertua. Ya, atau kebiasaan ini Pak, bangun. Biasanya orang tua ini pagi-pagi sudah bangun. Nah, ini padahal masangan baru ini bangunnya siang, dan ini seringkali menantu yang dimarahi atau ya paling enggak itu diberitahu kok bangunnya siang, dan itu menimbulkan ketegangan kadang-kadang Pak. Betul. Jadi ada banyak hal-hal yang perlu memang diperhatikan dalam soal gaya hidup, kebiasaan hidup, dan kepribadian. Kalau memang terlalu berbeda, kita udah tahu lah terlalu berbeda. Tahunya dari mana? Ya tahunya dari pasangan kita ya. Nah, lebih baik kalau masih memungkinkan kita nggak tinggal bersama, mungkin ada baiknya nggak tinggal bersama. Daripada kita paksakan, akhirnya akan nanti bertengkar. Hal-hal kecil soalnya bisa menimbulkan pertengkaran Pak Gunawan. Tadi Pak Gunawan munculkan tentang bangun tidur. Nah, mertua suka bangun pagi, kita misalkan berkata, saya udah kerja capek, Senin sampai Jumat, hari Sabtu saya mau bangun lebih siang. Nah, bisa jadi masalah. Kenapa? Karena kitanya belum bangun, anak kita udah bangun, mertua jadi akhirnya tuh harus jagain anak kita. Nah, mereka nggak suka dan mereka berkata, ini kok males menantu saya, bangunnya kok siang, anaknya ditelantarkan, belum dikasih makan. Nah, kita berkata, yang penting anak saya itu makan sebelum misalnya jam 8, sebelum jam 8 nggak apa-apa. Saya bangunnya setengah 8 juga nggak apa-apa. Oh, nggak bisa, harus bangun lebih pagi. Nah, banyak sekali hal kecil yang bisa menjadi masalah. Dan tentu ya saya akan minta dalam hal ini kalau mertua mendengarkan kita, udah untuk hal-hal kecil seperti itu, orang tua jangan terlalu yang mencampuri. Biarkanlah anak-anak ini mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi mertua harus mengingat bahwa anak dan menantunya adalah sebuah keluarga terpisah. Mereka bukanlah anak-anak mereka seperti dulu lagi. Jadi jangan sampai ya terlalu mencampuri urusan anak-anak. Tapi kalau tinggal serumah itu memang sulit buat orang tua Pak Paul untuk tidak mencampuri. Apalagi nanti kalau sudah ada cucu. Mau tidak mau itu karena serumah. Waduh, itu orang memang tua akan bilang ya kalau saya tidak lihat dengan mata saya tidak apa-apa. Ini kelihatan. Iya. Dan kita kan misalnya orang tua atau mertua karena udah lebih tua, lebih banyak pengalaman, akhirnya ya lebih mengerti lah tentang anak. Kalau begini artinya anak lapar. Kalau begini artinya anak ini kurang tidur. Nah, yang menantu dan anaknya nggak gitu ngerti, akhirnya bisa timbul masalah. Tapi tetap ya, saya ini gunakan prinsip ini dalam rumah tangga saya juga dengan istri saya. Kalau urusan dengan mertua, istri saya yang hadapi. Urusan dengan orang tua saya yang hadapi. Jadi jangan sampai biasakan diri untuk langsung bicara, langsung tegur mertua atau apa, jangan. Sama juga dengan mertua. Kalau ada apa-apa, ya jangan langsung ngomong kepada menantu. Biarkan sajalah anak kita yang urus. Ya karena masih ada hubungan darah itu, jadi untuk ngomong itu lebih nyambung gitu Pak Paul daripada menantu itu. Betul, anak dengan orang tua ya bisa tengkar.
nggak sampai 2 jam baik lagi, ngobrol lagi. Tapi kalau mantu ya tengkar dan apalagi berani balas marah kepada mertua, itu bisa 2 tahun baru bisa sembuh lagi. Apakah ada faktor lain yang perlu diperhatikan, Pak? Faktor ketiga yang harus diperhatikan adalah dampak pada relasi pernikahan. Maksud saya dampak tinggal bersama dengan mertua pada relasi pernikahan. Ada kalanya hidup bersama mertua dapat memberikan dampak buruk terhadap pernikahan. Sudah tentu duduk masalah tidak selalu berada pada mertua ya. Mungkin kitalah yang mempunyai masalah sehingga tidak bisa hidup bersama mertua. Nah, dalam kondisi seperti itu, jika memungkinkan, pindahlah. Sebab pada akhirnya kita harus memilih untuk menyelamatkan pernikahan kita. Jadi dengan kata lain ya, terlepas dari siapa salah, siapa benar, kita harus berpikir panjang agar jangan sampai pengalaman tinggal bersama mertua meninggalkan bekas luka yang dalam. Dan ini telah saya saksikan Pak Gunawan ya dalam pengalaman saya mengkonseling. Jadi kadang-kadang ini yang saya temukan, ada orang-orang yang akhirnya terus menyimpan sakit hati yang dalam, kepahitan yang dalam. Karena apa? Ya itu tuh. Karena pada satu saat pernah tinggal dengan mertua, hubungannya menjadi buruk. Nah, misalnya si anak kok lebih bela si orang tua, sehingga ribut besar dengan pasangannya. Nah, luka ini nih ternyata bisa terus dibawa sampai bertahun-tahun kemudian. Meskipun sudah tidak tinggal lagi bersama dengan mertua. Kalau si anak mau ketemu dengan orang tuanya, pasangannya marah, nggak suka, akhirnya ribut besar lagi. Orang tuanya mau ketemu, mau apa dengan si anak, menantunya nggak suka, ya ribut lagi, segala macam lah. Jadi sekali lagi ya, kalau kita lihat ini kok udah nggak sehat ya, hubungan ini kok udah buruk. Nah, kalau memungkinkan, udah dah putuskan daripada rusak hubungan. Udah mendingan pindah, selamatkan ya relasi pernikahan kita, jangan sampai selama-lamanya jadinya rusak gara-gara tinggal bersama dengan mertua. Ya, tapi untuk pisah seperti itu pun butuh penjelasan yang masuk akal atau yang objektif dengan mertua itu, Pak Pol. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi kita mesti jangan sampai lupa ya berterima kasih atas kebaikan mertua yang telah menampung kita. Jadi kalau kita sampai mau pindah, kita mesti pikirkan alasan yang terbaik dah. Memang kadang-kadang kita belum bisa ya, karena nggak punya alasan yang terbaik itu. Jadi daripada pindah dan melukai hati mereka dan selama-lamanya ya relasinya jadinya terganggu, ya mungkin ada kalanya kita harus mengalah dan berkata udah nggak apa-apalah, tetap tinggal bersama dengan mertua meskipun nggak ideal. Nah, Pak, faktor-faktor itu apakah juga ini berpengaruh kalau seandainya mertuanya yang bergabung di dalam rumah dari pasangan yang muda ini, Pak? Kan kemungkinan seatap itu kan bisa begitu. Tadi yang kita perbincangkan adalah kalau yang pasangan muda ini bergabung dengan mertuanya karena masih belum punya rumah sendiri. Ya. Tapi ada kemungkinan juga sebaliknya yang terjadi, Pak. Betul. Efeknya kira-kira hampir sama Pak Gunawan ya. Sudah tentu memang ada bedanya begini Pak Gunawan. Kalau orang tua yang tinggal dengan kita itu di mata masyarakat atau ya dianggaplah ini hal yang lumrah gitu. Biasanya tuh kalau kita yang tinggal dengan mertua itu yang sedikit kurang lumrah. Jadi orang biasanya tuh akan bertanya-tanya kenapa gitu ya. Nah, biasanya tuh misalnya efek yang pertama adalah si orang tua atau mertua kita meskipun berkata nggak apa-apa tinggal saja di sini dan sebagainya, tetap itu tuh sesuatu yang mengganjal di hati lah sedikit banyak. Kenapa? Sebab ya kan akhirnya dia mesti jelaskan, oh anak saya menantu saya tinggal dengan saya. Dan kalau nggak ada alasan lain kan alasan yang paling jelas adalah menantunya nggak bisa punya rumah. Jadi kan berarti ya sebagai manusia tuh mertua kan pasti juga ingin anaknya dilihat ya baik ya, dilihat mampu lah, mapan lah, bisa hidup sendiri. Kalau sampai orang-orang tahu, ya karena nggak mampu, nggak mapan, makanya harus tinggal bersama dengan kami. Sedikit banyak itu kan juga ada rasa, ya malu juga lah. Kan manusia ya, kita kan tahu mertua atau orang tua kita kan, ya senang membanggakan anaknya lah. Oh anak saya jadi ini, anak saya jadi itu dan sebagainya. Nah kalau misalnya membanggakannya adalah,
oh anak saya dan mantu saya numpang di rumah kami, kan nggak bisa dibanggakan. Jadi nggak bisa nggak, itu ada beban mental. Apalagi misalnya tinggal bersama mertua, terus akhirnya harus bergantung secara finansial juga karena nggak cukup, mertuanya harus bantu. Nah ini nggak bisa nggak juga memang ya menimbulkan beban tambahan. Kalau sebaliknya yang terjadi lebih gampang karena lebih seharusnya lah anak akhirnya mengundang orang tua tinggal bersama, terus kemudian mencukupi kebutuhan mereka. Nah hal-hal yang tadi saya sebut itu nggak akan menjadi masalah umumnya. Iya. Dalam hal ini Pak Paul, apakah nasihat firman Tuhan? Di dalam Roma 15 ayat 5 ya, firman Tuhan berpesan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita lihat di sini Pak Gunawan, firman Tuhan yang meminta kita lah untuk rukun hidup ya. Ini sesuai dengan kehendak Kristus. Dan ini adalah cara untuk memuliakan Tuhan kalau kita hidup rukun. Nah sudah tentu kita bisa terapkan ini untuk situasi kita tinggal bersama dengan mertua ya. Nah setidaknya ada dua nasihat yang disampaikan Paulus di sini yang berkaitan dengan cara bagaimanakah kita dapat memelihara kerukunan. Jadi firman Tuhan bukan saja meminta kita rukun, tapi juga memberikan kiatnya atau caranya. Di Roma 15 ayat 1 firman Tuhan berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Nah, Roma 15 ayat 7 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi ada dua nasihat Pak Gunawan yang bisa kita petik. Pertama, kita mesti menerima dan menanggung kelemahan masing-masing. Mertua menanggung ya dan menerima kelemahan menantu, anak dan menantu menanggung dan menerima kelemahan mertua. Nah, firman Tuhan menjelaskan bahwa dasar penerimaan adalah kenyataan bahwa Kristus juga telah menerima kita. Ya, jadi oleh karena kita pun telah diterima Kristus, kendati kita penuh dengan kelemahan, maka kita pun harus menerima satu sama lain, termasuk kelemahan mertua atau menantu dan anak. Nah, setelah menerima, kita juga mesti menanggung kelemahan, sebab kelemahan membuahkan akibat ya, yang tidak bisa dikerjakan oleh mertua atau oleh anak, kita yang mesti kerjakan, yang menjadi kekurangannya, kitalah yang harus melengkapinya. Jadi itu yang firman Tuhan minta ya, menerima dan menanggung. Nah nasihat yang kedua, menjaga kerukunan adalah jangan mencari kesenangan sendiri. Ini berarti kita mesti memikirkan kesenangan mertua, dan mertua memikirkan kesenangan anak dan menantu, dan berusaha melakukannya. Apa yang diharapkannya, kita coba penuhi. Apa yang membuatnya bahagia, kita coba kerjakan. Sebaliknya, apa yang membuatnya tidak suka, jangan dilakukan. Apa yang berpotensi menimbulkan konflik, ya jangan lakukan. Nah, inilah petunjuk firman Tuhan bagi kita semua untuk menjaga kerukunan. Ya, biasanya yang terjadi itu kalau sampai ada masalah itu adalah mertua perempuan dengan menantu perempuan Pak Paul yang sering kali terjadi gesekan-gesekan gitu. Kalau yang laki-laki kok biasanya agak acuh aja, kenapa ya Pak Paul? Ya saya kira karena pada umumnya wanita memang lebih melihat hal yang kecil ya, sehingga yang tidak dilihat oleh pria dilihat oleh perempuan. Kedua adalah memang karena pekanya biasanya perasaan perempuan. Jadi ada hal-hal yang dilakukan oleh menantunya lah atau oleh mertuanya. Nah yang perempuan itu lebih cepat untuk merasakan tuh, aduh kok menyinggung saya, kok sikapnya begitu. Nah jadi perasaan yang kuat lebih peka menangkap juga sinyal-sinyal itu. Dan yang ketiga, saya kira sumbernya adalah karena ya istri kita atau mertua perempuan kita itu kan ya orang-orang yang biasa mengurus rumah. Dan sekarang satu rumah diurus oleh dua kapten. Jadi akhirnya serba susah ada ya, ikuti kapten yang mana,
Nah, memang kadang-kadang jadinya mesti ada kesadaran. Kalau ini rumah menantu kita, ya udah kita ikuti saja dah. Kalau memang menantu tinggal di rumah kita, nah menantu kalau bisa juga ikutilah aturannya mertua. Jadi siapa yang punya rumah, itulah aturannya yang harus kita ikuti. Makanya ada yang mengatakan bahwa kalau kedua orang tua itu sama-sama menyediakan rumah untuk atau mempersilahkan kita masuk ke sana, lebih baik yang pria ini ikut yang mertua yang sana gitu dari pihak istri daripada yang istri harus ke pihak suami. Itu akan lebih repot. Iya, saya kira demikian. Secara umum prinsip itu saya kira bisa diterapkan Pak Gunawan, betul. Iya. Baik, kalau gitu terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tinggal seatap dengan mertua. Sampai